Check this. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue sini. Dan di video kali ini gue mau bahas tentang helm yang sempat viral awal tahun 2020 ini, yaitu helm ini dia, KIT TT Course. Ya, KIT TT Course ini yang gue punya modelnya Electron Yellow. Dan sekarang gue mau mereview kekurangan dan kelebihan dari helm KIT TT Course ini setelah pemakaian kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya jarang pakai juga sih. Oke, ini menurut pribadi gue ada pendapat gue tentang helm KIT TT Course ini. Soalnya sempat gue pakai beberapa kali dan mau tahu review gue gimana. Nanti gue gak usah banyak basa-basi, langsung aja gue masuk ke kelebihannya dulu, karena kekurangannya sih menurut gue sangat-sangat sedikit dan bisa bilang sepele sih ya. Oke, sekarang gue membahas dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama itu adalah modelnya bener-bener aerodinamis banget tuh, kalian lihat. Modelnya mirip banget sama abangnya itu KIT NFR atau NX Race gitu loh. Dan di sini bedanya sama KIT NFR itu garis ini doang, garis detailnya. Kalau di KIT NFR itu cuma ada satu, dan sini ada dua. Satu, dua. Itu bikin wow banget sih menurut gue ya. Kelebihan yang kedua itu visornya udah flat, ya udah flat visor. Nah tuh, udah flat visor dari bawaan pabrik, dan di sini flat visornya udah include sama dual tear off post. Nih kalian lihat, ini tear off post bisa dual gitu loh, bisa tear off, bisa pin lock. Bukan pin lock sih sebenarnya, anti fog. Pin lock itu merek dari anti fog tersebut ya. Dan menurut gue helm 1 juta dengan flat visor dengan dual tear off post itu udah bagus sih. Tinggal kalau kalian belum ada budget buat beli flat visor untuk darknya, karena nanti gue bahas. Dan sebelum beli visor flat, mending kalian beli tear off aja gitu loh. Bang, emang tear off dan pin lock itu apa sih? Kalian cari sendiri di Google, karena gue belum punya tear off dan pin lock gitu loh. Oke, sekarang masuk ke kelebihan yang ketiga, itu adalah udah ada visor lock. Nih kalian lihat, ini yang rada maju itu visor lock. Nih gue buka, nih bukanya dari depan sini, dan kalau tutup sekali itu belum ngelock, dan kalau lu tekan lagi baru ngelock. Ini sangat-sangat berguna banget sih buat kalian yang kalau mau bisa dibilang keres atau kesentul gitu, biar visornya nggak kebuka, kalian pakai visor lock ini. Dan helm 1 juta ada visor locknya, itu udah bagus banget, udah keren lah. Dan kelebihan keempat itu sudah double D-ring ya. Tuh kalian lihat, walaupun helm yang 500.000 udah banyak yang pakai double D-ring, tapi ini kelebihan juga dong. Soalnya helm yang di atas KIT TT Course ini atau setara sama KIT TT Course ini masih banyak yang pakai micro lock. Ngomong-ngomong tentang harga, kita masuk ke nomor kelima, yaitu harganya sangat-sangat terjangkau menurut gua ya. Soalnya harga KIT TT Course ini dibanderol dengan harga barunya. Gua beli pas beli ini 1, sekian, nggak sampai 1,1, pokoknya 1, sekian, dan worth it sih. Tuh kalian lihat modelnya tuh yang tadi gue bilang aerodinamis banget, spoilernya ya kan. Kalau kalian belum punya budget buat beli KIT NFR, gue saranin mending beli KIT TT Course ini. Atau ya kalau kalian mau benar-benar KIT NFR, dabung aja sedikit lagi gitu loh. Kelebihan selanjutnya yang keenam itu adalah busanya halus banget. Nih, kalau kalian lihat busanya tuh benar-benar halus banget. Kelihatan nggak sih? Gue nggak tahu, halus banget. Dan busanya tuh elegan banget gitu, kayak ada jahitan warna merah, terus ada kulit atau karet sih di sini. Itu bikin keren banget sih. Jadi paduan hitam, paduan merah, paduan abu-abu mungkin. Ya anggap aja ini kayak warna abu-abu gitu ya. Itu bikin keren sih. Dan busanya empuk, nyaman buat di kepala gua kalau gua pakai ya. Gitu. Dan selanjutnya yang kelebihan ketujuh itu adalah berat dari KIT TT Course ini cuman 1,450 gram atau kurang lebih 1,4 kilo gitu. Yang bisa dibilang helm ini lumayan enteng. Soalnya helm sebelumnya yang gue pakai itu KIT K2 Raider, NJS, KIT AC7 itu lumayan berat sih, sekitar 1,5 sampai sekian lah gitu. Kalau gue pakai KIT TT Course ini berasa nggak pakai helm cuy. Soalnya enteng sih menurut gue ya. Soalnya helm
KIT titik course ini enteng banget, tapi nggak tahu menurut kalian yang biasa pakai helm di atas 1 juta atau 2 juta, gua mungkin nggak tahu, mungkin lebih enteng dari ini ya. Pokoknya menurut gue ini kelebihan juga sih. Soalnya enteng banget buat di kepala gue gitu loh. Dan kelebihan yang ke-8 ini udah bisa buat pengguna kacamata, user kacamata. Nih tuh udah ada kayak tulisan diperuntukkan untuk pengguna kacamata gitu. Jadi buat gue yang pengguna kacamata atau kalian pengguna kacamata itu udah gampang sih masuk kacamatanya dari helm ini gitu loh. Kalau dari helm yang belum include buat kacamata itu kayak takut patah gitu lah ya. Itu kelebihan sih. Nah, kelebihannya udah gue bahas, sekarang gue mau bahas kekurangannya. Soalnya kekurangannya cuma beberapa sih, menurut gue dikit banget. Dan kita langsung aja masuk. Kekurangan yang pertama itu adalah nggak ada double visornya. Di helm 1 juta ini belum ada double visornya, itu kayak kurang sih menurut gue. Tuh kalian lihat di samping, di atas nggak ada buat tuas double visornya, ya emang nggak ada gitu loh. Jadi kalau kalian mau rada gelap visornya, kalian kalau nggak beli tear off ya beli dark visornya gitu loh. Kalau KIT titik course ini lumayan mahal sih, dark visornya sekitar 190-200 ribu, dan bisa dipasangin sama visor KIT NFR, dan harganya itu lumayan tinggi juga sih, lumayan mahal juga, sekitar 200 lebih buat darknya. Kalau buat iridiumnya sekitar 300 lebih gitulah. Jadi mahal sih KIT titik course ini dark visornya menurut gua ya. Kekurangan yang kedua itu KIT titik course ini kalau dipakai di jalan sekitar 50-100 km per jam, helmnya berisik, kayak ada angin masuk lah gitu. Walaupun kalau ditutup buat ngomong itu kedap banget, tapi angin tuh nggak tahu masuk dari mana, jadi kayak berisik gitu. Kalau ya kayak angin lah, suara angin gitu kalau kalian tahu lah di kecepatan 50-100 km per jam tuh kayak gimana kan anginnya. Dan ini lumayan berisik sih menurut gua, nggak kayak helm-helm gua sebelumnya yang kalau sekitar segitu nggak terlalu berisik, tapi ini menurut gua berisik sih, cukup berisik. Kalau kalian yang nggak nyaman mungkin keberisikan sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Cuman berisik angin doang, bukan berisik yang lain kan. Selanjutnya kekurangan yang ketiga, kalau dipakai lama sekitar setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, itu kalau full dipakai kuping sebelah kanan atau kiri lu rada sakit gitu, kayak keteken sih gitu. Soalnya gue kira punya gue doang kan, gue kira kayak titik course gue doang. Ternyata gue tanya di Facebook, salah satu user KIT titik course juga, ternyata dia juga gitu loh. Make lama kupingnya kayak ketekan terus sakit gitu, bikin kepala pusing. Jadi gue saranin kalau pakai KIT titik course ini buat jauh-jauh, buat touring bisa dibilang, kalian jangan dipakai lama-lama sih. Kalau kalian berasa kupingnya sakit gitu, kalian berhenti dulu, lepas bentar, pakai lagi gitu, sekalian istirahat lah. Lumayan sih kalau kupingnya sakit, kayak ketekan lama-lama pusing gitu kepalanya gitu guys. Kekurangan yang keempat itu ventilasinya kurang berasa. Ini ventilasinya di depan satu, di atas dagu, ini di atas dagu 2, mana sih tuh, di atas dagu 2, kanan kiri, dan di atas kepala 2, 1, 2, dan di belakang ada exhaustnya 2, 1, 2, dan kurang berasa menurut gua. Walaupun helm ini helm 1 jutaan, tapi ventilasinya nggak tahu kenapa kayak kurang banget berasa. Jadi ya paling masuk dikit-dikit gitu lah. Kalau helm-helm gua sebelumnya adem lah, tapi ini ya sepele sih, bisa dibilang ventilasi doang. Dan kalau nggak pengaruh ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Oke, segitu aja video kekurangan dan kelebihan dari KIT titik course ini. Sorry banget kalau gue ngejelasinnya rada-rada kurang, karena emang lagi sebenarnya pengen bikin video gitu, tapi kayak nggak mood gitu. Tapi gue usahain
Semoga pas gue edit videonya gak kelihatan kalau gue ngamut banget gitu loh. Ya segitu aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau beli KIT TT Course ini. Dan ya, kalau kekurangan dan kelebihan gua beda sama pendapat orang lain, sorry banget, karena emang setiap orang punya pendapat masing-masing gitu loh, nggak sama semua gitu. Jadi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Kalau kalian suka, klik tombol like. Kalau nggak suka, dislike aja juga nggak apa-apa. Dan ya, itu kekurangan kelebihan dari gua. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, peace, ciao.